Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya Sifatulati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yakni model pembelajaran berpikir induktif. Baik, langsung saja kita skip ke slide selanjutnya. Apa itu pembelajaran berpikir induktif? Sebelum masuk pengertiannya, kita harus tahu bahwa penanaman nilai karakter pada peserta didik juga perlu dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, model pembelajaran induktif dikembangkan dalam pembelajaran menulis paragraf dengan media gambar seri yang bermuatan nilai-nilai karakter. Model induktif ini dikembangkan atas dasar bahwa menulis membutuhkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka operasional dan konseptual dari suatu pembelajaran dan memiliki nama, ciri, urutan yang logis, pengaturan, serta budaya. Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah konsep yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran di kelas guna menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran harus sesuai dengan kondisi siswa, materi, serta fasilitas yang tersedia sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Dan model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang menerapkan proses berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus menuju umum. Hal yang bersifat khusus dapat berupa pengalaman siswa di lapangan seperti observasi, penelitian, pengamatan, dan sebagainya. Hal yang bersifat umum dapat diperoleh dengan menarik kesimpulan dari pengalaman lapangan yang dilakukan siswa. Dengan demikian, siswa akan mengetahui sebuah konsep dari suatu materi. Asumsi bahwa setiap manusia adalah konseptor alamiah, termasuk siswa yang menjadikan model pembelajaran induktif ini terlahir. Manusia pada dasarnya selalu membedakan satu hal dan melakukan konseptualisasi. Karakteristik model pembelajaran induktif menurut Winarso tahun 2014 sebagai berikut. Pertama, pembelajaran yang dimulai dengan melakukan pengamatan yang bersifat khusus, kemudian guru membimbing siswanya untuk menyimpulkan hal yang bersifat khusus tersebut menjadi lebih umum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Kedua, kegiatan siswa antara lain mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing yang bersifat khusus dan membangun konsep yang bersifat umum. Lalu karakteristik ketiga, siswa ikut berperan aktif dalam penemuan formula, namun formula yang diperoleh belum lengkap bila ditinjau dari proses belajarnya, sehingga diperlukan latihan untuk memahami formula yang dipelajari. Lalu keempat, adanya semangat untuk menemukan suatu konsep, kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir kritis. Lalu yang kelima, menemukan serta memahami rumus membutuhkan waktu yang lama. Wicaksono, Salimi, dan Suyanto dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2016 menyatakan bahwa kelebihan model pembelajaran induktif ini adalah mengembangkan keterampilan siswa menguasai materi yang diajarkan secara tuntas, mengajarkan siswa berpikir, melatih siswa secara bekerja sistematis, memotivasi siswa dalam kegiatan belajar. Selain itu, di samping kelebihannya terdapat kekurangan. Kekurangannya adalah memerlukan banyak waktu. Keefektifan model pembelajaran tergantung keterampilan guru dalam memberi pertanyaan dan mengarahkan pembelajaran siswa. Banyaknya perangkat yang harus disiapkan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, lalu sulit menentukan pendapat yang sama. Ya, sebelum masuk ke tahapannya, kita harus mengajukan perencanaan yang dilakukan dulu dalam melaksanakan pembelajaran induktif. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi topik untuk
memutuskan apakah topik tersebut penting atau tidak untuk diberikan pada siswa. Lalu yang kedua, menetapkan target konten atau materi pembelajaran atau materi pelajaran yang dilakukan dengan membuat pertanyaan secara eksplisit dengan menggambarkan secara tepat apa yang diinginkan oleh guru dari siswanya setelah mengikuti pembelajaran. Setelah pembelajaran perbincangan itu selesai, tugas guru selanjutnya adalah mengimplementasikan model pembelajaran tersebut di kelas. Untuk mempermudah para guru dalam melaksanakannya, harus ada tahapan-tahapan yang berfungsi sebagai pemandu dalam pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut yaitu tahap pertama, pembentukan konsep. Tahap ini merupakan strategi dasar dalam pembelajaran induktif yang meliputi mengidentifikasi dan menyebutkan data yang relevan dengan suatu masalah, mengelompokkan barang-barang tersebut, persamaan dan atau perbedaannya, mengembangkan kategori dan label untuk setiap kelompok. Tahap yang kedua, interpretasi data. Tahap ini dibangun di setiap operasi mental yang meliputi menafsirkan, menyimpulkan, dan generalisasi. Tahap yang ketiga, penerapan prinsip. Tahap ini merupakan tahapan di mana guru dan siswa menerapkan prinsip-prinsip untuk menjelaskan suatu fenomena baru dengan cara memprediksi konsekuensi dari kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.